Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, teman-teman, hari ini akan memulai mata kuliah hukum pidana dengan bahasan tentang kealpaan. Setelah pertemuan sebelumnya kita menyelesaikan pembahasan kesengajaan, untuk pertemuan hari ini kita membahas tentang kealpaan. Oke, langsung saja ya. Jadi, yang dimaksud dengan kealpaan itu adalah suatu akibat dari perbuatan yang timbul karena seseorang alpa, sembrono, teledor, lalai, berbuat kurang hati-hati, atau kurang penduga-duga. Nah, perbedaannya culpa atau kealpaan dengan dolus atau kesengajaan itu ada di seperti ancaman pidananya. Nah, kalau ancaman pidananya delik-delik kesengajaan itu kan biasanya lebih berat dibandingkan delik-delik yang culpa gitu. Jadi kalau yang kesengajaan biasanya ancamannya lebih berat daripada yang kelalaian. Nah, kealpaan ini merupakan bentuk kesalahan, tapi lebih ringan daripada kesengajaan. Seperti itu. Nah, tapi kalau perbedaan yang paling penting antara dolus dan culpa itu terletak pada titik kehendaknya. Nah, ini menurut Remling. Pelaku dolus atau pelaku yang melakukan kejahatan berupa kesalahannya kesengajaan, nah itu biasanya menghendaki akibat yang diancamkan pidana. Sedangkan kalau pelaku culpa itu tidak menghendaki akibat yang diancamkan oleh undang-undangnya. Nah, jadi perbedaan yang mendasarnya adalah kalau dolus itu atau kesengajaan itu pelakunya menghendaki akibat yang diancamkan pidana. Nah, tapi kalau culpa atau kelalaian atau kealpaan ini, pelakunya tidak menghendaki akibat yang dianggap tidak pantas oleh peraturan perundang-undangan. Seperti itu. Nah, syarat kealpaan sendiri tidak adanya penghati-hatian dan atau tidak adanya penduga-dugaan. Nah, berkaitan dengan tidak adanya penduga-dugaan melahirkan dua bentuk. Ini kita bahas dulu. Yang pertama, bewusstu culpa atau kealpaan yang disadari. Nah, ini termasuk culpa lata atau kealpaan yang berat. Salah satu contohnya seperti ini. Tunggu dulu. Sebelum masuk ke contohnya, saya jelaskan ya. Ini saya mengambil referensinya dari bukunya Profesor Edi. Nah, jadi yang dimaksud dengan bewusstu culpa atau kealpaan yang disadari ini adalah berarti pelaku itu berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya. Padahal ternyata pandangan si pelaku itu ternyata keliru nantinya. Nah, hubungan kesadaran antara pelaku dengan akibat yang seharusnya dapat dihindari ternyata dapat dibuktikan loh. Nah, pelaku sudah memperhitungkan kemungkinan munculnya akibat dari tindakannya itu. Tapi ia tetap percaya bahwa ia masih dapat menghindari atau mencegah terjadinya akibat. Padahal ternyata nanti akibatnya itu kejadian ternyata. Gitu. Nah, contohnya kayak gini. Seorang pembalap motor dengan kecepatan tinggi mengendarai sepeda motor melewati jalan yang padat lalu lintasnya. Nah, pembalap tersebut berpikir bahwa karena kemahirannya, dia tidak akan menabrak orang. Namun kenyataannya, dia malah menabrak seorang pejalan kaki. Nah, ini yang kemudian disebut dengan kealpaan yang disadari, dan dia termasuk culpa lata, kealpaan yang berat. Nah, kita lanjut ke unbewusstu culpa atau kealpaan yang tidak disadari. Nah, jenis ini mengatakan bahwa pelaku sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Lebih tegasnya lagi, pelaku tidak mempunyai pemikiran sama sekali kemungkinan akibat yang akan timbul. Nah, contohnya seperti ini. Seseorang mengendarai sepeda motor dengan perlahan-lahan di jalan yang sepi karena orang tersebut belum mahir. Nah, tiba-tiba orang tersebut dikejar anjing. Nah, dia ketakutan, sehingga akhirnya kemudian dia menabrak orang. Nah, dia kan nggak ngira. Dia bersepeda di jalan yang sepi, dengan asumsi, mungkin nggak ada orang yang lewat,
Jadi aku walaupun belajar belum mahir, aku belajar mengendarai sepeda motor ini, toh di jalan yang sepi pasti juga nggak ada orang yang lewat lah. Asumsinya seperti itu. Ternyata ada anjing, takutlah dia lari. Lah kok kemudian juga ada orang yang tiba-tiba lewat. Nah, terjadilah tabrakan. Nah, ini yang kemudian bisa disebut dengan kealpaan yang tidak disadari. Ini termasuk culpa levis atau kealpaan ringan. Nah, kita lanjut ke berkaitan dengan tidak adanya penghati-hatian. Jadi kalau yang dua tadi sebelumnya adalah yang berkaitan dengan tidak adanya pendugaan-dugaan, sekarang kita belajar yang berkaitan dengan tidak adanya penghati-hatian. Ini melahirkan dua bentuk, yang pertama culpa subjektif dan yang kedua culpa objektif. Nah, kalau culpa subjektif itu menitik beratkan pada keadaan individu. Nah, di sini adanya kealpaan tidak terlepas dari jaminan individu yang memperoleh pendidikan khusus sehingga dibutuhkan tindakan yang ekstra cermat atau hati-hati. Contohnya, seorang polisi yang sedang mengejar pelaku kejahatan. Nah, kemudian polisi tersebut terlibat baku tembak. Nah, pada saat tembakan dilepaskan oleh polisi, pelaku kejahatan ternyata malah berhasil menghindar. Dan peluru tersebut malah mengenai orang lain. Nah, dilihat dari sisi individunya, seharusnya polisi ini kan, kalau dia udah pernah mengikuti pendidikan khusus lah, cara menembak dan sebagainya gitu. Nah, itu kan berarti dia memerlukan kecermatan dalam tindakannya, sehingga peluru itu paling nggak jangan sampailah salah sasaran. Nah, salah satu contohnya kalau culpa subjektif seperti itu. Nah, kalau culpa objektif, itu culpa yang menitik beratkan pada perbuatan lahir secara objektif. Contohnya gini, jika seorang pengemudi mobil di jalan raya tidak berlaku santun dalam berlalu lintas, lalu menimbulkan kecelakaan, nah maka pelaku secara objektif tidak mengadakan penghati-hatian. Nah, jadi titik beratnya lebih di perbuatan lahirnya si pelaku. Beda dengan yang contoh culpa subjektif tadi ya. Nah, kita lanjut ke pembagian culpa lainnya. Ada yang kemudian disebut dengan culpa yang sesungguhnya. Dan juga culpa yang tidak sesungguhnya. Nah, kita ke bahasan pertama dulu. Culpa yang sesungguhnya. Akibat yang dilarang timbul karena kealpaannya. Nah, contohnya pasal 360 KUHP. Nah, contohnya gini. Pasal 360 mengatakan bahwa barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun. Nah, misalnya kayak mengendarai mobil tidak hati-hati sehingga akhirnya menimbulkan tabrakan dan sebagainya. Nah, itu yang bisa kemudian disebut dengan culpa yang sesungguhnya. Nah, ada akibat yang dilarang itu terjadi karena kealpaannya, karena ketidakhati-hatiannya itu tadi. Seperti itu. Nah, kalau contoh yang culpa yang tidak sesungguhnya atau pro parte dolus, pro parte culpa. Nah, culpa yang tidak sesungguhnya ini artinya itu melakukan suatu perbuatan berupa kesengajaan. Namun salah satu unsurnya dikulpakan, gitu. Nah, jadi tindak pidananya itu perumusannya mengandung unsur kesengajaan iya dan juga mengandung unsur kealpaan dalam satu pasal dengan ancaman pidana yang sama. Nah, jadi dalam satu pasal deliknya, perumusan deliknya itu mengandung unsur kesengajaan dan juga unsur kealpaan. Contohnya bisa dilihat di beberapa pasal di KUHP ada 287. 287 itu seingat saya masuk ke kejahatan kesusilaan ya. Jadi seingat saya itu menyetubuhi, saya lupa kalau nggak menyetubuhi orang yang menyetubuhi anak atau menyetubuhi orang yang pingsan ya kalau nggak salah ya 287 nanti coba dicek sekitar 287 286 itu kayaknya pengaturannya tentang menyetubuhi yang orang yang pingsan atau menyetubuhi anak gitu. Saya lupa pastinya seperti apa, nanti teman-teman silahkan cek sendiri. Kalau yang 480 ini tindak pidana penadahan. Nah, ini saya contohkan ya di tindak pidana penadahan ya. Nah, jadi kalau 480 ini
480 KUHP ini mengatakan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp60 karena penadahan. Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan. Saya ulangi ya yang bagian akhir. Sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Nah, kata-kata diketahui itu kan berarti menandakan bentuk kesalahannya berupa kesengajaan. Ya lu udah tahu kok tetap lu lakuin? Nah, itu kan berarti sengaja. Nah, sedangkan kata-kata sepatutnya harus diduga, nah, itu yang kemudian menandakan suatu bentuk kesalahan berupa kealpaan. Nah, seharusnya lu duga lah, itu kan barang curian. Tuh HP-nya lu beli di black market ya. Nah, kayak gitu. Itu kan seharusnya lu juga udah bisa duga kalau black market pasti kan ya barang-barangnya juga kalau harganya murah bisa juga kan itu barang curian. Misalnya kayak gitu. Nah, jadi walaupun dalam satu pasal itu bisa dirumuskan 2 bentuk kesalahan, kesengajaan maupun kealpaan. Kesengajaannya dilihat dari rumusan frasa yang diketahui. Kalau yang kealpaan bisa diketahui dengan rumusan frasa sepatutnya harus diduga. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya teman-teman harus melihat pasal 480 KUHP ini biar lebih mengetahui ya. Silakan dicek sendiri. Nah, saya rasa lebih lanjutnya kita langsung diskusi di forum di e-learning ya. Jadi saya akhiri perkuliahan hari ini. Jadi untuk perkuliahan hari ini saya ambil referensinya dari bukunya Profesor Edi Omar Syarif Hidayat, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, yaitu prinsip-prinsip hukum pidana, dan juga mengambil dari referensinya bukunya Profesor Masrukin Rubai, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Jadi bukunya Asas-asas Hukum Pidana. Oke, terima kasih teman-teman atas atensinya. Selamat belajar, selamat berdiskusi dengan santun di e-learning.fes.unjaya.ac.id. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.